Diam dulu aku. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, anak. Selamat pagi, Lause. Pagi. Nelson. Pagi, Lause. Pagi, Beatrice. Pagi, Lihwa. Siang. Selamat siang, Radi. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, Lovian. Aku mau deh, mau. Pelik. Pagi, Yang Pelik. mau. Pagi, Lause. Iya, Bentar. pagi. Jadi orang balik kampung ini. Ngabur. Mau nanya, Lihwa itu kelas 2 kan ya? Kita tentang Aku ini mention Lihwanya. aku mau juga. Itu. Pagi. Gua akan sekolah. Jom. Masa kampung. Aku masakan labu siap. Udah aku kirim. Halo? Daging Japan ini. Udah aku kirim. Belum. Udah saya di sini aja deh. Ini sih. Oleh Ayo daging. udah mulai. Pinjam tabnya beruan. Ah. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pagi, Jason. Happy ya ya ya. Happy ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.
Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya, halo anak-anak. Jumpa lagi sama Lause Tsinghua. Lause udah kangen banget sama kamu semuanya. Ya, apa kabarnya? Lause harap kamu semuanya baik-baik saja ya. Sehat-sehat selalu. Baik. Nah, Lause mau ucapin selamat tahun baru 2022. Meskipun nggak terasa anak-anak ya, sudah 9 hari kita menjalani tahun baru ini. Nah, tentu kamu mungkin di dalam tahun baru ini punya suatu keinginan, ya, keinginan mau berbuat lebih baik lagi. Kalau misalnya tahun lalu dulu kamu malas-malas belajar, saya janji tahun ini saya mau lebih giat belajar. Atau mungkin tahun 2021 kamu kurang taat sama papa mama, ya. Kamu berjanji tahun ini saya mau lebih taat lagi sama papa mama, sama guru di sekolah, dan terlebih taat lagi sama siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Ya. Yesus. Nah, ya, seperti Nabi Nuh. Anak-anak tahu Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Tahu. Tahu ya, semuanya tahu di dalam Alkitab cerita tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini taat kepada perintah Tuhan. Dia sangat taat kepada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia membuat sebuah kapal yang sangat besar sekali. Ya, kapal yang sangat besar sekali. Dan Tuhan menyuruh dia membuat kapalnya di daratan. Biasanya kalau orang buat kapal di mana anak-anak? Langsung mau tanya. Di laut. Di Mana? Di mana? Di atas gunung? Iya, ya, di tepi pantai di laut supaya nanti kalau kapalnya jadi langsung didorong ya ke lautnya. Nah, tetapi Nabi Nuh taat sama Tuhan. Dia melakukan semuanya dengan baik. Nah, Lause juga harap kamu di dalam tahun ini kamu bisa lebih taat lagi sama Tuhan, lebih setia lagi ikut sekolah minggu, dan juga lebih taat sama perintah papa mama di rumah. Bisa anak-anak? Bisa? Bisa enggak? Bisa, pinter ya, pinter ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Ku Pilih Taat dan Mau Diatur. Ya, coba ayo kamu ikutin dari rumah ya. Oke? Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur.
Ya, anak-anak, biarlah kiranya di tahun yang baru ini kita bisa membuat wajah Tuhan bagaimana? Tersenyum. Betul, siapa yang jawab itu tersenyum? Siapa yang jawab tersenyum tadi? Senyum. Ya, oke anak-anak ya. Kita berharap tahun yang akan datang anak-anak bisa lebih bertumbuh ke arah yang lebih baik ya. Nah semuanya berdiri yuk anak-anak. Kita akan nyanyi sekolah minggu ya. Kita siapkan hati, kita mau mulai ibadah kita. Ayo semuanya berdiri yuk. Langsung belum lihatnya. Ayo berdiri. Raditya. Ayo berdiri semua kita yang sekolah minggu ya. Sekolah minggu, sekolah. Mana suaranya nih? Bakti Allah cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang. Yang kedua, sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, besar jadi tentara Kristus. Kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Ya, kita akan hafal ayat tema sekolah minggu kita dari Ulangan 31 ayat 12. Satu, semuanya baca ya. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu berwakil perempuan dan anak-anak yang berasing dalam tempatmu. Mereka belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 31 ayat 12. Langsung nggak dengar nih. Kalau gitu yang anak perempuan dulu deh, anak perempuan dulu baca, anak perempuan ya. Yang perempuan 1, 2, 3. Ulangan. Seluruh bangsa itu ayat laki-laki, perempuan, anak-anak orang laki dan anak kaya mereka mendengarnya takut akan Tuhan supaya mereka melakukannya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ya, sekarang yang ya. Oke, kalau gitu anak-anak langsung mau kasih tahu kamu nih. Ada teman kamu Jerome sama Karen sama Chloe, mereka datang ke sini ya. Mereka udah nggak sabar akan bisa ketemu dengan Lause. Nah, anak-anak langsung mau kasih tahu kabar gembira nih. Gak lama lagi kita juga akan bertemu. Ya, anak-anak boleh datang lagi ke sekolah minggu. Jadi nanti pada waktu perayaan Imlek, anak-anak boleh datang ke sini. Ya, kita sama-sama merayakan perayaan Imlek dan sesudah itu kita juga akan mengadakan sekolah minggu secara onsite. Jadi kamu boleh datang. Ya, oke? Nah, sekarang Jerome, Chloe sama Karen yang baca. Yang lain dengerin ya, yang lain dengerin ya. Ayo 1, 2, 3. Ulangan. Itu ayat 12. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 31 ayat 12. Oke, sekarang kita mau doa ya. Semua tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Gak usah ikut langsung berdoa ya, semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur pada hari ini, hari yang ke-9 di dalam tahun yang baru ini, kami masih diberikan tubuh yang sehat dan juga kesempatan untuk datang
berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar tentang ketaatan. Kami ingin lebih taat di dalam tahun yang baru ini. Kami ingin membuat wajah Tuhan tersenyum setiap hari karena melihat perbuatan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara kebaktian kami pada saat ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian solo yang akan dibawakan oleh teman kamu yang bernama Rachel. Ya, silakan dilihat ya. Ayo boleh duduk, anak-anak boleh duduk. 老师。 Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus Ya, terima kasih Rachel untuk puji-pujiannya ya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu Nabi Nuh. Bisa anak-anak semua? Bisa enggak? 老师， Ya. Berapa Beatrice? Ya, sekarang kita akan nyanyi lagu Nabi Nuh ya. Oke. Nanti aja ya Beatrice ya. Beatrice nanti aja ya Beatrice. oke. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya,
Oke. Anak-anak, Elsa akan menyampaikan pengumuman ya. Yang pertama, happy birthday buat Galen. Meskipun mungkin Galen nggak ada pada saat ini, tapi Elsa berharap Galen bisa ikut lagi dalam sekolah minggu ya. Galen berulang tahun pada tanggal 6 Januari. Selamat ulang tahun Galen ya, Tuhan memberkati kamu. Dan yang kedua, anak-anak, latihan kur akan dimulai minggu depan, tanggal 16 Januari. Ya, nah itu pengumuman yang Lause bisa sampaikan. Nanti kalau ada pengumuman lagi akan Lause sampaikan melalui WA group. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kamu bisa meng-scan barcode yang ada di layar handphone kamu, atau kamu tetap bisa menyisihkan uang persembahan kamu, nanti kamu bisa bawa lagi. Tidak lama lagi kita akan bertemu. Ya, kita akan kebaktian secara online, maksudnya secara tatap muka onsite ya. Oke? Yuk kita nyanyi lagu Taat. T-A-A-T. Taat. Saya mau seperti Kita berdoa untuk persembahan ya. Tutup mata semuanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengembalikan segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Tuhan berkati uang persembahan kami untuk dipakai di dalam sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan tenang, mendengar dengan baik, menyimpan dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak siapkan hati kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Lause Wiwi. Ibu Wi, halo Ibu. Iya nih internetnya kurang baik Halo lagi. Ibu Wi. Tunggu ya. Oke Ibu Wi. Aduh ini. Internetnya kurang bagus. Nah, udah keluar, udah kelihatan. Belum Lause. Belum Ibu Wiwi. Belum? Belum. Belum. Belum? Lama mungkin karena sinyalnya Belum? Belum sih Wiwi, belum. Aduh, ini udah saya share. Tadi Ibu ngomong apa sih tadi? ini. Belum ada Bu. Iya nih, nggak itu ya. Barusan internetnya nggak bagus. Tunggu sebentar. Wi, masih host nggak, Wi? Kalau nggak host, lu nggak bisa share. Saya nggak tahu, saya nggak buka. Bentar ya. Oh, udah kok, udah host. Harusnya bisa share. Tadi dia itu apa namanya? Tunggu. Saya Maaf, ada aku ketinggalan. Tadi aku habis makan. tunggu ya. Saya mau ituin dulu. Tadi apa namanya? Internetnya kurang bagus. Tunggu. Ini ada experience the power of pro. Apa itu, Sanho? Saya juga nggak tahu tuh. Sake of 40 menit time limit. Learn about the advanced collaboration feature of Zoom Pro. Apa itu? Justin, itu Justin. Wi, lu masukin ke Google aja, ke Google ini. Supaya bisa dibantu dari Justin. Enggak, saya klik baru lagi ya. Aduh, ini ampun. Ya. Share screen. Lagi Lause. Iya. Lagi Lause. Muncul. Bisa lihat. Udah bisa. Udah bisa muncul. Keluar, udah kelihatan. Itu tutup aja, itu tutup. Tapi Tutup live aja, tutup. meeting? Silang aja nggak apa-apa. Wah, mana ini? Langsung hilang. Oke, bentar login lagi. Wih.
William, tenang ya William ya. Thank you William. Kecilin aja, Bu Wiwi. Si Wiwi. Dikecilin. Minimize. Masih minimize. Minimize itu strip yang ada di kanan atas. Sebelahnya silang kiri 2. Oh, yang itu. Dia Nggak usah launch meeting, Ci. Ini minimize aja, jangan disilang. Minimize yang strip atas kanan. Tanda kurang, tanda kurang. Bukan silang, Yang bukan atas, silang. yang tanda kurang. Ya, dia pencet silang lagi. Mungkin Acing bisa ambil alih dulu, Cing. ya loh. Ya anak-anak, maaf ya ada sedikit kesalahan. Nah, langsung mau kasih tahu kamu sebentar pengumuman nih ya untuk bulan Februari. William. Kan kita mau merayakan Xinjia. Nah, jadi anak-anak boleh datang ke sekolah minggu. Kita akan ada acara ya. Nah, jadi setelah itu, setelah minggu depannya, kita juga akan mengadakan sekolah minggu secara tatap muka seperti kamu sekolah. Ya, jadi kita akan coba untuk tetap datang ke gereja. Dan langsung percaya Tuhan pasti akan memelihara kita semuanya. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tetap akan menjaga kita dari segala apapun juga. Ya, jadi anak-anak nggak perlu khawatir. Setiap minggu kita bisa datang berbakti kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ya, oke. Kira-kira anak-anak semua bisa datang nggak ke sekolah minggu? Hari ini udah ada Jerome, udah ada Karen sama Chloe datang. Ya, mereka mungkin udah nggak sabar mau datang berbakti di gereja. Radit, kira-kira bisa datang nggak? Felix? Hah? Bisa ya? Oke, ya langsung tunggu ya. Bulan Februari kita mulai onsite ya. Kita mulai tatap muka. Felix bagaimana? Oke, siap. Tuhan senang. Pasti Tuhan tersenyum nih. Jesslyn bagaimana? Jesslyn ada nggak Jesslyn? Jessica Wilson bilang saya nggak bisa. Ya, mungkin nanti bisa lain kali. Putri Filion saya bisa, saya ikut. Oke, siapa lagi ayo yang mau? Yang mau datang? Ya, Trivena. Oke, Trivena. William, Linggajaya, oke. Richie, wah banyak sekali. Aduh, langsung seneng sekali ya. Pasti nanti kita akan bertemu dengan hati yang penuh sukacita ya. Udah lama kita nggak ketemu. Okta, wah Okta juga datang. Seneng Lause. Ya, Okta, Kelly. ya Okta sekarang sudah tinggi loh badannya ya.
Wah, Lause nggak kenalin Okta lagi, badannya sudah tinggi ya, cakep Okta. Siapa nih? Why to everyone? Ya Putih Violin ya, mau datang. Wah, cukup banyak ya, Lause senang sekali ya. Terus kamu sekolah bagaimana? Udah datang semua ya? Udah tatap muka semua kan ya? Udah. Oke, bagaimana Lause Wiwi, udah oke? Ada yang mau nyanyi nggak? Radit deh, Radit nyanyi yuk, Radit. Radit nyanyi yuk. Langsung mau dengar suara kamu, teman-teman kamu juga mau dengar nih. Mana Radit suaranya? Radit. Kok nggak kedengeran suaranya? Nyanyi apa? Lause. Iya, kamu mau nyanyi lagu apa, Radit? Lagu apa ya? Sekolah minggu. Radit bisa lagu apa? Kan di sekolah juga diajarin kebaktian murid. Ini aja lagu. King Kong badannya besar, bisa nggak? Ada bisa. Bisa nggak? Itu. Atau ini aja. Hari ini kayak Jason tadi nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Bisa? Harinya Tuhan. Oh, belum bisa sih. Bisa nggak? Radit. Atau Felix deh. Felix juga oke nih nyanyinya nih. Ayo siapa aja yang mau, atau siapa, Beatrice atau Trivena atau siapa? Radit masih bingung nih. Halo. Radit udah siap mau nyanyi? Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Oh itu. Firman Tuhan ku dengar. Iya. Ku Terus? tanam di hatiku. Iya. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ya, sekali lagi dong Radit, sekali lagi. Enak ya, 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ya. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah. Yesus, tolong padaku. Ya, terima kasih Radit untuk puji-pujiannya. Ya, Radit sudah membuat Tuhan Yesus tersenyum. Ya, oke. Nah, udah bisa? Ya, Belum Gabriel bisa. saya ikut Lause Aduh, ya. gimana ini? Ibu Lause Wiwi udah siap? Iya, nggak bisa masuk. Bisa dengar nggak suara saya? Ada kedengaran. Iya, tapi Tadi nggak bisa gambarnya masuk. udah muncul. Iya, gambarnya nggak muncul. Tadi muncul, sempat muncul, Wi. Tadi sempat muncul. Sempat muncul. Nah, ini Gini, Wi, lu buka. Di laptop lu ada WA kan? iya, udah. Ini udah gambar saya udah muncul. Tapi saya share langsung, dia itu lagi apa namanya nggak keluar gambarnya. Ini bisa lihat nggak? Nggak, Cius. Sekarang nggak ada. Nih saya share.
Ini saya udah share nih. Nah, udah ada. Udah ada? Udah. Tapi kok blank ya? Blank. Coba lu turunin ke pilih. bawah. Kalau nggak lu pilih file yang itu, Ci. Hah? Nah, udah Nah, tuh. udah. Udah, Ci. Udah. Pencet kiri kanan aja, Ci. Kiri Kiri kanan. Oke, kanan. anak-anak Di sudah keyboard, siap ya. di keyboard ada kiri kanan. Anak panah di keyboard. Karena ke kiri atau ke kanan aja, Ci. Oh. Nggak bisa. Ya udah klik aja, klik. Klik bisa kan? Udah keluar. Iya, Udah keluar? Udah. Oh iya, Udah. iya. Ya, aduh, terima kasih Tenang, Wi, Tuhan. tenang. Ayo Ya, selamat anak-anak. pagi semuanya. Udah. Selamat pagi anak-anak. Mohon Selamat pagi. maaf, tadi pertamanya lemot. Jadi wifi-nya kayaknya ada berapa detik itu jadi hilang gitu ya. Jadi nggak bisa masuk. Maaf ya anak-anak. Ada kesalahan, keterlambatan jadinya ya. Nah, hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-6. Allah menunjukkan perkenanan kepada Nuh. Ya, kepada Nabi Nuh. Yaitu di Kejadian 6 sampai 9. Kita lihat ini keluarga Nuh. Kemudian ada hewan-hewan. Ya. Nah, ini kita semua sudah tahu apa yang kita lihat terjadi pada Nuh. Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sepanjang malam Kau sudah menjaga kami. Kami juga pagi hari ini diberi tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami juga hari ini mengikuti sekolah minggu dan kami rindu untuk bertemu Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, lause-lause kami semuanya di sekolah minggu. Walaupun kami jauh, tapi kami bersyukur kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami juga sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh duduk diam mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat Lause Wiwi, biar boleh menjadikan kami semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus, siapakah Tuhan kami. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan yang terambil dari untuk kita pagi hari ini yaitu Keluaran 6 ayat yang 9. Kita hanya membaca satu ayat. Coba Zefran baca. Zefran ada? Halo? Udah ada. Udah ada? Nggak Bisa, ada? Sevrin, udah bisa mic-nya, Sevrin. Oh, tadi Coba Zefran baca. internetnya terputus, jadi nggak kedengaran, Bu. Oh gitu. Coba Manuel. Manuel ada Manuel? Halo Manuel? Kalau nggak ada, Nggak ada Manuel. ya Manuel. Nggak ada Manuel. Nggak ada ya? Berarti dia nggak ada itu. Tadi itu ya apa? Saya dengar suaranya siapa tadi barusan. Sevrin, baca aja, Sevrin. Sevrin. Zefrin baca Zefrin. Coba Zefrin baca. Saya baca. Iya. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya, terima kasih. Amin. Firman Tuhan. Hari ini kita akan bercerita tentang Nuh, ya. Bagaimana Nuh dikasihi oleh Tuhan, seorang yang benar, tidak bercela. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, tapi dia melakukan hal baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, kita lihat. Ini hidup berkenan kepada Tuhan adalah bagian dari keinginan Tuhan. Ini adalah contoh hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada masa Nuh, orang-orang sudah dikuasai oleh dosa. Ini adalah gambaran Kain dan Habel, di mana dosa sudah ada di dalam setiap manusia. Mereka melawan Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Ketika seseorang tidak menjalankan perintah Tuhan, berarti dia melawan Tuhan dan sudah berdosa. Ya, kita lihat Kain dan Habel, dia melakukan hal yang tidak baik, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat di zaman Nuh. Nah, inilah dia Nabi Nuh. Nuh adalah seorang yang taat, yang berkenan kepada Tuhan. Nuh adalah seorang pribadi yang selalu, ya, bergaul erat dengan Tuhan, kata Alkitab, ya, yang kita udah baca tadi lewat firman Tuhan. Nuh rajin berdoa. Pada zamannya Alkitab katakan Nuh yang tidak melawan Tuhan, Nuh yang hidup di dalam Tuhan, tetapi orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang menurut mereka baik, padahal itu tidak baik menurut Tuhan, ya. Mereka melakukan hal-hal semaunya sendiri. Mereka menjadikan hidup mereka dengan sesamanya semau-maunya, ya. Dan mereka di mata Tuhan mereka itu jahat. Nah, Nuh mempunyai keluarga, yaitu dia mempunyai 3 orang anak. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Nuh juga bukan hanya, ya, keluarganya yang taat itu untuk membuat bahtera. Nuh juga mungkin pasti dia memberitahukan teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya agar supaya mereka juga mau taat kepada Tuhan, ya, mau ikut. Dan Tuhan mempersiapkan sebuah bahtera untuk hal-hal yang akan terjadi, ya. Tuhan tahu ke depannya bahwa Tuhan melihat kejahatan yang luar biasa. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang taat, ya. Jadi Nuh dia taat kepada Tuhan, membuat bahtera Nuh yang begitu besar, memerlukan waktu yang lama. Nuh dan anak-anaknya melakukan itu dengan ketaatan tentunya, ya. Orang-orang di sekeliling mereka ada yang mengolok-ngoloknya, ada yang mungkin menertawakan Nuh. Kok bikin kapal? Buat apa? Ya, apalagi buat kapalnya bukan di tepi pantai, ya, bukan di tempat-tempat yang banyak air, tetapi dia membuat bahtera di daerah-daerah jauh dari lautan seperti itu. Nuh tetap taat kepada Tuhan. Manusia melihat enggak mungkin, tetapi Tuhan mungkin, ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu kejahatan manusia waktu itu begitu luar biasa, sehingga ketaatan itu dianggap hal yang tidak penting,
Ya, jadi mereka melakukan apa yang baik di mata mereka, tetapi di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang jahat. Nah, kemudian kita lihat lagi, inilah apa yang akan Tuhan lakukan ketika Batra sudah selesai. Nuh dengan anak-anaknya, dengan 3 orang istri, anak-anaknya, menantunya, dan istri Nuh 8 orang masuk ke dalam Batra, dan hewan-hewan semua yang Tuhan perintahkan semua masuk dalam Batra. Kemudian turunlah hujan selama 40 hari 40 malam non-stop. Nah, disitulah orang-orang yang tadinya tidak mau taat, mereka akhirnya tidak tertolong karena Batra itu sudah tertutup. Ya, siapa yang tutup pintu Batra? Tentu Tuhan sendiri. Nah, ketika pintu Batra sudah tertutup, orang-orang udah nggak bisa masuk. Mereka baru menyadari bahwa mereka mau minta tolong sudah terlambat. Tuhan memberikan satu peringatan sebelum itu agar mereka taat, tetapi mereka akhirnya binasa dengan air bah. Ya, mereka semuanya meninggal ya dengan air bah karena air itu melebihi dari tinggi rumah ya, 40 hari 40 malam, bayangin aja. Begitu dahsyatnya air. Ya, kita tahu zaman Nuh enggak ada orang yang taat selain keluarga Nuh. Kita lihat lagi, ya. Setelah air bah kering, air bah surut, daratan sudah kelihatan, dan Nuh dan keluarganya mereka keluar dari Batra, dan Nuh juga mengucap syukur kepada Tuhan, membawakan korban persembahan. Korban persembahan. Lalu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian Tuhan melihat bahwa begitu tulusnya Nuh datang kepada Tuhan, keluarganya, lalu Tuhan memberikan satu tanda, yaitu tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh. Ya, Tuhan berjanji bahwa tidak ada lagi air bah. Ya. Tanda perjanjian itu berupa busur, ya, busur seperti ini ya. Kalau kita bilangnya banyak yang orang bilang sampai sekarang dikatakan bahwa pelangi, ya. Alkitab katakan tanda perjanjian itu busur seperti ini ya, ada tandanya. Ketika Tuhan melihat, Tuhan ingat akan janjinya kepada Nuh. Nah, bagaimana kehidupan kita saat ini kalau kita melihat bahwa apakah Nuh itu tidak berdosa? Walaupun dia sudah datang kepada Tuhan, mereka bebas dari kematian lewat air bah. Apakah dosa itu nggak ada di keluarga Nuh? Mereka masih manusia, pasti ada dosa, ya. Pasti mereka juga berdosa karena dosa itu sudah ada dalam hidup manusia, dan kalau manusia itu tidak taat, dan kalau manusia itu semaunya sendiri melakukan hal-hal apa yang sudah Tuhan nyatakan, mereka misalnya nggak mau, mereka tetap berdosa. Ya, ketidaktaatan akan mendatangkan dosa. Ya, seperti itu. Bagaimana kita melihatnya? Coba kita lihat. Kita lihat natur dosa seluruh dunia telah memberontak kepada Allah. Pertama, ya, seluruh dunia memberontak kepada Allah. Misalnya kita, ya, kadang-kadang kita melihat hal-hal kecil, kadang-kadang kita nggak kepikiran itu adalah dosa. Kita lihat nih, ada misalnya teman kamu ada rambutnya keriting, kamu tertawa, menunjuk, ya, tuh dia menunjukkan kepada temannya, dia membuli temannya. Mungkin dia pikir nggak apa-apa, itu hal biasa, hal kecil, ya.
Nah, ini namanya membuli, ya, merendahkan orang lain, ya. Ini termasuk dosa. Terus kita lihat lagi, dia dengan marah dia nunjuk-nunjuk sebagai anak Tuhan, itu kita nggak boleh nunjuk-nunjuk orang, nunjuk dengan telunjuk tuh lihat ya, nggak baik ya. Nah kita lihat lagi, ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur oleh mama, kita nggak mau dengar, itu dosa. Ketika kita dimarahin, kita melawan orang tua, itu juga dosa. Ya, ketika ada hewan, nah ini gambaran ini adalah dia nginjak kucing, kucingnya diinjak, ya, itu juga tidak baik, ya. Nah kita lihat lagi, dia sedang mencuri, ya, dia mau mencuri, dia lihat ada orang nggak? Apakah semua ini bukan dosa? Apakah semua ini ya hal biasa? Dosanya kecil, nggak mau dengar papa mama. Semua kita, semua anak-anak, jangan pernah bilang ada dosa besar, dosa kecil, atau kita yang sudah melakukan kesalahan, kita bilang, nggak apa-apa deh. Kemudian ketika kita misalnya di sekolah, kita nakal, terus kita membuli teman, terus sampai di rumah kita bilang ke mama papa, kita baikin mama papa. Waktu papa mama tanya, gimana sekolah kamu? Oh lancar, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahan kita, biar papa mama nggak tahu. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Ketika kita melakukan kesalahan. Dimanapun kita berada, Tuhan lihat. Ya, itu udah dosa. Terus misalnya kamu itu di sekolah, kamu bilang teman kamu jelek, bajunya nggak bagus, misalnya matanya sipit, rambutnya keriting, itu tidak boleh. Artinya kamu telah menghina ciptaan Tuhan. Ya, teman kamu ikan ciptaan Tuhan, sama kayak kamu ciptaan Tuhan. Jadi kita nggak boleh, kita semuanya istimewa, kita baik, ciptaan Tuhan yang baik, ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang kitalah yang paling super seperti itu. Jadi kita jangan boleh, itu dosa, menghina orang itu dosa. Jangan bilang saya kan cuma ngomongnya sedikit. Dia dosanya banyak, dia teriak-teriak malah. Oh nggak ada di hadapan Tuhan, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Semua itu tetap dosa. Dosa ya dosa gitu ya. Nah caranya, bagaimana kita menyembunyikan dosa kita supaya orang tidak melihat, waduh makin hari makin banyak dosanya, makin hari nggak bisa dibilangin, tambah nggak sadar, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari itu. Nggak bisa kita bilang, oh dia, oh teman saya yang satu lagi, oh mama aku nggak apa-apa. Misalnya gitu ya. Misalnya Dedek nangis, kamu pukulin kakinya misalnya. Nangis nih Dedek. Terus kamu cubit lagi, dia nggak mau diam. Itu juga dosa. Telah menyakiti, ya, menyakiti hati Dedek. Tapi di depan mama, seperti tadi Lause bilang, oh enggak Ma, enggak apa-apa, Dedek nangis cuma sedikit kok, menutupi dosa-dosa kita. Tetapi ingat, Tuhan melihat. Hanya satu pribadi yang bisa menghapus dosa kita. Dialah Yesus Kristus, ya, yang sudah lahir ke dunia, dia mati dan dia bangkit, dia naik ke surga. Itu adalah satu pribadi. Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Terus kalau kamu sudah datang kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, kemudian kamu lihat teman kamu masih nakal, masih aja melakukan hal-hal yang tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu harus katakan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan,
dosa kita. Hanya Yesus yang datang ke dunia, yang sanggup untuk membebaskan kita dari dosa. Kalau teman kamu nggak mau berubah, Belajar bilangnya iya supaya ya. kami. Kalau kita katakan bahwa Itu dosa nggak yang kepada tahu siapa? teman kita bahwa Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan, melepaskan kita dari dosa, terus teman kamu nggak mau dengar, gimana? Kamu bisa doakan dia. Kalau dia terus melakukan hal-hal kesalahan terus, dia pasti akan dihukum Tuhan. Ya, neraka adalah bagian orang yang tidak taat. Ya, di sanalah tempat orang-orang yang tidak taat. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan orang yang hebat, enggak. Orang yang mengakui dosanya siapapun dia, Tuhan akan menerimanya dengan begitu luar biasa, karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita harus memberitakan firman Tuhan, kita harus memberitahukan kepada saudara-saudara kita keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita jangan lihat, yang penting saya selamat, nggak apa-apa deh, orang lain nggak perlu. Oh enggak begitu. Tuhan ingin kita memberitakan firman Tuhan supaya mereka pun diselamatkan. Sama seperti Nuh ya tadi ya. Waktu Nuh memberitahukan teman-temannya, tetangga-tetangganya, orang-orang di sekeliling mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Ya, dia memberitakan firman, bagaimana Tuhan memberitahukan dia untuk membuat batra, karena batra itu disitulah tempat mereka Tuhan mau selamatkan dari air bah. Tapi orang-orang nggak mau dengar. Nah, kalau teman kita nggak mau dengar, tadi lo sudah bilang, kamu harus mendoakannya. Kita tidak bisa berdiam diri. Ada keluarga kita, papa mama yang belum terima Tuhan. Kita juga yang sudah setiap minggu mendengar firman Tuhan, di sekolah juga dengar firman Tuhan. Kita katakan kepada papa mama ya yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita bisa memberitakan firman. Ya. Jangan sampai kita diem aja. Habis papa saya galak, enggak, doakan. Terus doakan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melembutkan hati orang-orang yang keras. Hati orang-orang yang tidak mendengar Tuhan akan pulihkan. Ya, Tuhan akan selamatkan, karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, jangan sampai kita tidak memberitakan firman, karena Tuhan Yesus ingin kita memberitakan firman. Ya, jadikan semua orang murid-murid Tuhan, ya, seperti yang Tuhan Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga, ya, amanat agung, supaya kita memberitakan firman sejak kita kecil. Siapakah Tuhan Yesus itu? Kita beritakan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, inilah ayat hafalan kita. Coba Beatrice baca. Oke, ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Nah, dari ayat, terima kasih ya Beatrice ya. Kenapa? Kenapa ini yang tunggal itu tulisannya TUB? Oh, iya salah itu M-nya lewat, salah ya, tunggal mestinya ya, B itu M ya. Nah, ayat hafalan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih itu dia melakukan
untuk menyelamatkan manusia, dia datang ke dunia, dia nggak melihat bahwa orang-orang semua yang datang kepadanya bukan orang-orang yang hebat, nggak ada dosa, tidak. Tetapi kasih itu dia mengasihi seisi dunia, tidak pandang siapa orang itu. Ya, asal orang itu mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah milih-milih orang. Ya, mau orang cacat, mau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ataupun berapapun umurnya, walaupun dia tinggal di mana, karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan tetap mengasihi dia. Ya, karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, dia datang ke dunia mengasihi semua orang, ya, yang supaya setiap orang tidak binasa, ya, tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal, ya. Jangan binasa, artinya Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam kebinasaan, yaitu api neraka, ya. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam Dia, hidup dalam kekekalan, ya. Nah, demikian firman Tuhan. Mari anak-anak semuanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa kita memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bagi-bagikan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Ya, untuk menutup firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan siang hari ini boleh menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau belajar dan terus belajar taat kepada Tuhan. Kadang-kadang hal kecil kami langgar Tuhan, biar melalui firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa dosa tetap dosa. Kami bersyukur Tuhan Yesuslah pribadi yang bisa melepaskan dosa kami. Karena Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah yang satu-satu pribadi yang bisa membebaskan kami dari dosa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami, orang-orang berdosa. Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, ajar kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Supaya kami tidak hidup di dalam dosa, kami tidak hidup semaunya kami, tetapi kami hidup bergaul dan mau taat kepada Tuhan. Seperti Nabi Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Kami juga mau dengar-dengaran. Kami juga mau rajin berdoa. Kami juga mau menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang, teman-teman kami, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Jika mereka belum mendengarkan firman Tuhan, biar kami Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan berita kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan. Sejak kami kecil, kami boleh mau taat, dan orang-orang pun bisa melihat kami bahwa kami anak-anak Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan Yesus terus menuntun kami, mengajar kami, semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan takut akan Tuhan ada di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa beroleh kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Demikian firman Matius 5 Tuhan. ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya, tapi jangan baca firman Tuhan, nggak boleh cepet-cepet, pelan-pelan bacanya, biar temannya yang dengar bisa mengerti, gitu ya. Nah, Beatrice. Kita masuk ke dalam pelajaran ayat hafalan aku. Oh ya,
Oh Setiap gitu. hari aku ada pelajaran ayat hafalan dari Oh. dari 1 sampai 10 itu hari Senin, terus ya tambah lagi dari 11 sampai 20 gitu terus Oh sampai gitu. Iya. yang hari Jumat paling panjang sendiri 41 sampai 52. Wow, banyak sekali ya. Nah, sekarang kita ke breakout room ya. Breakout room. Ke Bu. Ya.